Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita kedatangan tim kami yaitu Syifa Intan. Ya, halo Pak. Iya. Halo Sobat Dipa. Iya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang divisi sosial media di Biro Psikologi Dipa. Itu sih Syifa, jadi cakupannya tentang apa sih aktivitas dirimu di dalam menjalankan program sosial media di Dipa Psikologi gitu. Kalau untuk job desk-nya yang umumnya itu kan tentunya mengelola media sosial. Nah, seperti penggunaan Instagram, Zoom, CapCut, terus sama langganan-langganan aplikasi tersebut gitu. Terus juga termasuk semua sosial media tuh yang ngelola aksesnya tuh kan dari saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari tim lain, misalnya dari psikotes ataupun dari konseling yang butuh akses ke akun Google atau mungkin Bapak sendiri kalau misalnya butuh akses itu biasanya konfirmasinya lewat saya. Terus selain itu juga di media sosial itu kan ada beberapa tim. Ada tim konten kreator, ada desain grafis yang ngebantu juga buat ngelola semua konten-konten yang terbit di Psikologi, termasuk ada PR-nya juga. Jadi di media sosial tuh terbagi beberapa bidang kerja juga gitu Pak. Jadi dirimu mengakomodir untuk teman-teman di bawahmu yang berkaitan dengan beberapa akun media sosial. Iya, betul. Akun apa aja di Dipa Psikologi yang dirimu manajemen? Untuk Instagram tentunya Instagram Dipa Psikologi, terus ada juga TikTok juga sama username-nya Dipa Psikologi, terus ada LinkedIn juga, YouTube juga. Dinamika apa saja yang kamu rasakan waktu menjalankan proses itu? Kemudahan, kesulitan atau rintangan apa begitu? Untuk produksi konten sendiri kan saya nggak bisa ngelakuin sendiri ya Pak. Itu dibantu juga sama teman-teman dari konten kreator. Mereka yang menuliskan briefnya. Konten kreator juga dibagi lagi, ada yang fokusnya di Instagram, ada yang fokusnya di TikTok, ada yang fokus di keduanya gitu, ada yang di Reels, di YouTube juga ada gitu. Jadi ada pembagiannya. Nah, dinamikanya mungkin paling dari semua itu saya harus berpindah-pindah fokusnya untuk ngecek dulu nih konten yang mau dipublikasi. Jadi sebelum dipublikasi tuh saya ngecek dulu isiannya tuh apa aja. Apakah ada typo? Sebenarnya kalau typo itu biasanya teman-teman dari divisi terkait itu udah ngecek sendiri gitu. Cuman saya untuk lihat isiannya aja kira-kira udah oke atau enggak untuk dipublikasi. Dari briefnya sih untuk itu. Terus mungkin kalau tantangannya gimana caranya menyesuaikan si konten yang dibuat itu supaya pas terbit tuh narik audiens gitu. Nah itu tantangan juga, soalnya setiap platform kan beda-beda target audiensnya. Nah paling di itunya aja sih, kerjasama dari timnya. Kadang dari tim yang mengelola media sosialnya sendiri tuh masih ya udah yang penting ada publikasi konten dulu aja, yang penting hidup. Tapi kalau untuk keseragaman itu kayaknya masih jadi tantangan gitu. Oh, jadi ada semacam analisis untuk target segmennya ya. Itu betul. juga didiskusikan dengan teman-teman intensif juga ya. Iya, teman-teman dari divisi-divisi yang lain. Berarti sering berdiskusi bersama untuk membahas konten. Kalau sama teman-teman internship itu setiap minggunya pasti ada. Cuman itu kan in general. Tapi kalau untuk khusus sosial media sendiri, biasanya diskusinya orang ke orang aja, kayak misalnya Syifa ke Tias, atau Syifa ke Syasha, atau Syifa ke Grace kayak gitu. Tadi dinamika tentang kerumitannya ya, kalau untuk hal yang menyenangkan di divisi sosial media apa? Hal yang menyenangkannya itu karena kita kayaknya kelihatannya nge-scroll medsos terus gitu, jadi kayak santai gitu kerjanya. Sebenarnya kerjaannya nggak terlalu berat, cuman beratnya karena perlu analisanya aja gitu. Gimana caranya biar jalan gitu sesuai dengan tujuan dari platformnya sendiri. Perbedaan platform itu targetnya seperti apa di masing-masing platform? Nggak yang beda jauh banget, cuman paling enggak kalau misalnya di LinkedIn kan itu media sosial yang profesional ya, tapi berarti kan hal-hal yang perlu dipublikasi di LinkedIn itu kan yang dengan pembawaan yang lebih profesional gitu, image-nya tuh harus lebih profesional. Tapi untuk saat ini sebenarnya setelah dilihat-lihat ternyata konten di Psikologi itu variatif banget. Jadi di LinkedIn tuh kadang ada yang profesional, kadang ada juga yang pembawaannya santai. Kalau di Instagram tuh kayaknya image Dipa tuh lebih ke yang
menyenangkan gitu, karena dari temanya aja kan, temanya sekarang di dasar laut, ada elemen ubur-ubur, elemen cumi-cumi. Nah, terlepas ke itu sih, jadi itu kalau untuk di Instagram. Di Instagram kita punya tema yang lebih variatif. Dari cara pembawaan, pembentukan narasi juga sebenarnya itu perlu diperhatikan sih sebenarnya kalau di media sosial, supaya ada identitas karakternya sendiri dari si akun itu. Terus misalnya kalau di TikTok kan lebih ke FYP, yang ngejar FYP tuh yang kayak tren-tren apa gitu, kayak misalnya sound yang lagi rame di TikTok tuh. Biasanya kita kalau misalnya mau rame, kita kadang-kadang kita tuh harus FOMO juga untuk ngikutin berita update apa ya. Iya gitu, jadi tantangannya itu. Kalau misalnya di YouTube videonya lebih panjang gitu. Lebih panjang dan beberapa ada segmennya ya. Untuk akunmu sendiri segmennya? Jadi di channel YouTube Dipa sendiri juga kan saya sama teman-teman bikin playlist baru untuk buat segmen baru. Itu jadi dibedakan supaya tidak tercampur-campur. Karena Dipa sendiri ada beberapa target segmen ya, karena mulai dari user di perusahaan sampai ke mahasiswa atau anak-anak muda ya. Jadi kita membuat diferensiasi terkait konten karena ini berkaitan dengan segmen usernya Dipa gitu. Dari 3 atau 4 platform itu mana yang menurutmu paling sulit sih, Pak? Sejauh ini kayaknya karena dikerjainnya bareng-bareng ya, jadi kayaknya masih bisa ketolong gitu. Cuman kalau yang menghabiskan energi atau waktu mungkin kayaknya di YouTube tantangannya besar, karena itu kan di YouTube videonya juga lebih panjang. Terus untuk konsepnya juga berarti kan harus lebih banyak yang dipikirkan. Untuk membedakan setiap segmen yang kita buat gitu kan, segmen di konten Bapak yang sekarang itu berbeda dengan yang Siva buat di playlist yang satunya lagi, playlist sebelah. Apa namanya? Gitu. Playlist sebelah itu apa? Out of the Blue. Oh iya, terkait distribusi pembagian job desk dengan teman-teman divisimu, apa saja yang harus kamu lakukan, Siva? Kalau untuk pembagian job desk mungkin jelasin dulu kali ya, di Dipa ada beberapa divisi, itu macam-macam. Yang paling banyak keterlibatannya sama Siva tentunya yang media sosial tadi, yang desain grafis, konten kreator, terus PR. Ketiga itu saling berkaitan gitu teman-teman. Cuman itu tidak hanya di media sosial saja, karena kan ada divisi lain juga kayak divisi konseling, divisi administrasi psikotes, sama divisi research and development, terus event project juga. Nah, jadi aku lebih ke ngontrol agendanya gitu, jadi supaya tidak berbenturan, sama supaya mereka juga tidak kewalahan ketika sudah mendekati jadwal publikasi ataupun jadwal pelaksanaan. Jadi benar-benar caranya adalah, jadi sebelum mereka masuk ke periode magang, biasanya aku udah nyiapin dulu agenda apa yang besar yang sering terjadi di setiap divisinya. Kayak misalnya divisi konseling itu kan selalu ada program peer counselor. Nah itu udah aku sounding di awal kalau divisi itu tuh akan melaksanakan program tersebut. Untuk tanggalnya bisa selama bulan Januari sampai bulan Februari misalnya, seperti itu. Berarti kan kalau pelaksanaannya bulan segitu, berarti di sebelumnya teman-teman harus sudah menyiapkan persiapan diri sebagai konselornya itu, jadwalnya mau seperti apa, pembagiannya kayak gimana. Itu lebih ke ngontrol agendanya sih. Terus kalau begitupun ke divisi yang lain kayak divisi administrasi psikotes, kapan pelaksanaan acara besarnya tuh kapan gitu. Begitu juga dengan event project, untuk agenda besarnya apa di bulan apa, supaya tidak berbenturan satu sama lain. Karena kalau misalnya kita publikasinya berbenturan juga kan itu berdampak juga ke audiens. Kayak tempo hari kita mengadakan event offline di Dipa, tapi secara online juga kita punya event. Nah itu ada peserta yang mendaftar keduanya, kan dia nggak bisa terbagi ya dirinya untuk mengikuti yang mana. Akhirnya dia memilih event yang offline, karena yang offline itu kan yang dia sudah bayar gitu. Sementara event online kan kita sering kali mengadakan yang gratis gitu. Jadi fungsi dari divisi media sosial itu untuk memperlancar jalannya program ya? Jadi narah hubung sih lebih tepatnya, mungkin menghubungkan antara teman-teman di internal ke teman-teman yang di luar, yang akan menjadi audiens atau mungkin yang akan menjadi membantu publikasi kayak media partner tadi gitu. Jadi setiap kita mau menyelenggarakan event, tentunya untuk memperlancar publikasi juga, memperluas jangkauan, kita juga harus kerjasama sama media partner.
Jadi programnya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain ya, dari beberapa divisi saling membutuhkan divisi yang lain ya. Iya betul, saling berkoordinasi ke divisi yang lain. Jadi kayak misalnya event project mau mengadakan event, dia merancang nih konsepnya apa, programnya mau seperti apa, mau kayak gimana dan kapan. Nah itu mereka buat nih administrasinya. Lalu setelah itu mereka menyiapkan bahan untuk publikasinya. Mereka acaranya mau kapan dan mau dibuka pendaftarannya kapan. Pada saat pendaftaran itu dibuka berarti kan kita harus menyiapkan bahan publikasi. Nah berarti untuk si publikasi itu harus disiapkan jauh sebelum jadwal pendaftaran itu. Jadi emang kadang harus memikirkan estimasi waktunya juga supaya nggak kewalahan satu sama lain. Karena kan nanti divisi event project juga harus request ke divisi desain grafis. Kayak misalnya Indri minta tolong ke Lydia, Khalid tolong buatin desain untuk event ini, dipublikasinya tanggal segini, berarti harus selesai sebelum tanggal segitu. Kenapa desainnya harus selesai sebelum tanggal pendaftaran? Karena sebelum tanggal pendaftaran biasanya tim PR untuk menghubungi media partner untuk dibantu publikasi juga, jadi bahannya harus sudah jadi. Karena cara kita menghubungi media partner juga harus udah punya bahannya. Kita itu kan bergerak di bidang psikologi ya. Nah, termasuk diantaranya itu materi-materi kita kan juga berkaitan dengan keilmuan psikologi ya. Nah, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri itu bagi kita. Bagi teman-teman sosial media, bagaimana memilah materi-materi yang benar dan tepat gitu. Langkah-langkah yang kamu lakukan apa sih, Pak? Ya itu jadi tantangan juga karena teman-teman dari media sosial juga kan nggak semuanya dari psikologi ya, ada juga yang dari prodi lain gitu. Jadi kunci ke mereka adalah jangan sampai membuat konten itu jadi misleading gitu. Jadi jangan sampai orang melihat konten itu jadi self diagnose atau kita judgement dari konten itu gitu. Karena itu juga yang dipesankan sama psikolog Dipa ya, sama Ibu Nuram, supaya hindari konten-konten yang seperti itu. Iya, karena kan memang kebanyakan sekarang anak-anak muda mudah banget melakukan self diagnose atau diagnos kepada orang lain itu. Jadi judgement ke orang lain. Jadi kita membuat konten sedemikian sehingga kalau bisa menghindari bahasan-bahasan berkaitan dengan judgement ya. Kemudian memastikan kebenaran datanya itu seperti apa, karena informasi psikologi yang di luar tuh, apalagi yang di TikTok tuh kadang teorinya tidak jelas gitu loh. Asal gitu ya, cuma ambil dari kutipan mana gitu. Iya. Tokoh psikologi mengatakan gitu ya, tapi kita nggak tahu tokohnya yang mana. Kalau untuk memastikan itu, kalau dari teman-teman media sosial sendiri biasanya di setiap konten tuh ada sumber referensinya. Jadi itu yang memang mereka ambil dari jurnal ataupun dari artikel yang udah terpercaya gitu. Jadi ada mereka risetnya dari situ. Jadi kita tetap menggunakan metode riset ya, dan kita cantumkan kutipannya ya. Iya. Dalam setiap kita membuat konten ya. Gitu. Diusahakan setiap konten tuh kalau emang yang itu berbasis teori, diusahakan ada sumber referensinya, diambilnya dari mana gitu, apakah dari penelitian orang lain ataupun dari artikel yang diterbitkan gitu. Tapi kalau untuk konten-konten ringan yaitu nggak perlu sumber referensi, yang hiburan-hiburan. Iya, tapi akhirnya kita kan jadi banyak belajar sih, Iva, tentang mungkin hal-hal baru, mungkin yang informasi yang sedang trending gitu kan, kita jadi belajar, dari mana sih teori ini, dari mana analisisnya kan gitu kan. Mau nggak mau kita belajar karena kita menghubungkan antara kejadian-kejadian di sosial media dengan teori psikologi gitu loh. Iya, karena emang sebenarnya kan banyak banget hal-hal di lingkungan sekitar kita yang relate sama, ternyata tuh itu ada teorinya gitu. Oke, itu mungkin closingnya apa closingnya? Apa ya? Saya bingung. Buat teman-teman yang mau gabung di Dipa boleh ikut program internship Dipa batch 18, atau kalau pendaftarannya keburu ditutup ada batch 19 nanti di beberapa bulan selanjutnya. Kita ada program-program internship yang tiap 3 bulan sekali kita buka. Di situ teman-teman bisa banyak belajar tentang program Dipa di divisi masing-masing gitu ya. Dari sosial media ada divisi tentang alat ukur, psikotes. Psikotes itu ada administrasi juga, alat ukur, kemudian administrasi, ada research and development, ada
public relation kalau misalnya teman-teman bukan dari psikologi juga bisa bergabung gitu. Tidak semuanya harus psikologi, tergantung posisi yang dipilih. Nanti kita belajar bareng ya di tiap divisi begitu, kita akan belajar bareng. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti peer counseling gitu ya, kemudian jadi tester alat tes gitu dan sebagainya. Iya. Mungkin itu closingnya. Itu aja. Lebih ke promosi program magang. Iya, begitu Sobat Dipa, semoga bermanfaat.